Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita memasuki pelajaran kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang teks prosedur, maka sekarang kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Dan kali ini kita akan mengupas apa itu teks eksplanasi, terus tujuannya. Sebenarnya kita tidak asing dengan teks eksplanasi ya, karena biasanya kita itu mendapatkan informasi itu bisa dari media cetak, koran, majalah, ataupun media elektronik, media visual, itu berita-berita di televisi ataupun di internet tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bahkan di mancanegara secara global. Nah, itulah yang termasuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri pengertiannya adalah sebuah karangan yang berisi tentang penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Sekali lagi, teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena, yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Itu pengertiannya. Berbagai fenomena itu ada dua, yaitu bisa fenomena alam seperti bencana alam dan lain sebagainya, ya, gunung meletus, banjir. Kalau fenomena sosial bisa ya tentang mungkin tawuran atau misalnya pemilihan umum dan lain sebagainya. Itu tadi tentang definisi. Selanjutnya tentang tujuan. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri itu adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar mereka paham dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Itu tadi tentang definisi dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri itu menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan kausalitas. Apa hubungan kausalitas? Yaitu hubungan sebab akibat. Fungsinya apa kok memuat beberapa fakta dan hubungan sebab akibat? Itu untuk memperjelas bahwasanya teks tersebut atau informasi yang disampaikan itu adalah benar, ya, memang benar-benar terjadi dan jelas. Kira-kira misalnya kayak banjir, itu sebabnya karena apa? Misalnya kebakaran, itu sebabnya kayak apa? Mungkin ya karena hubungan arus pendek listrik, atau kalau banjir itu ya mungkin karena curah hujan yang begitu intensitasnya tinggi, akhirnya menyebabkan banjir. Itulah yang disebut dengan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Sekarang kita beralih ke struktur dari teks eksplanasi. Secara garis besar strukturnya itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Misalnya tentang kebakaran misalnya. Yang terakhir ini tentang kebakaran yang terjadi di kantor Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta. Itu gambaran awalnya bagaimana. Ya. Terus struktur yang kedua yaitu tentang deretan penjelas. Deretan penjelas lah ini yang akan menjelaskan tentang sebab akibat, hubungan sebab akibat dan beberapa fakta.
yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Terus struktur yang terakhir yaitu tentang interpretasi. Interpretasi itu pandangan atau simpulan kita itu bisa kita dapat dari berbagai sumber, ya. Misalnya kalau kebakaran di Kejaksaan Agung, ya kita bisa tanya pihak-pihak yang berkepentingan, yang mempunyai kepentingan di sana. Misalnya tanya pada gubernur atau mungkin pada ketua Jaksa Agung atau mungkin security yang ada di sana. Itu untuk untuk mendapatkan sebuah pandangan yang lengkap dan sempurna. Saya ulangi sekali lagi, bahwa struktur teks eksplanasi antara lain: 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang gambaran awal, ya, atas apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini jelas berupa fakta dan hubungan kausalitas sebab akibat. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasi atau pandangan dan simpulan. Itu tadi tentang struktur teks eksplanasi. Selanjutnya tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi sendiri. Ciri-cirinya: 1. Diantaranya memuat berbagai fakta yang terjadi terkait sebuah fenomena. Jadi 1. Memuat beberapa fakta, ya, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Istilah-istilah ilmiah ini adalah istilah-istilah yang umum dan itu biasa digunakan pada itu bisa kita dapatkan pada kamus-kamus keilmuan seperti gempa bumi, ya. Mungkin nanti akan membahas tentang lapisan bumi, tentang erosi dan lain sebagainya. Itu termasuk istilah-istilah ilmiah. Terus menggunakan konjungsi waktu atau kausal seperti jika, sehingga, ya, oleh karena itu termasuk konjungsi kausal atau konjungsi waktu. Yang terakhir yaitu bahasanya itu ringkas, ya, menarik dan jelas. Itu tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan coba menganalisis, ya, contoh. Ada contoh teks eksplanasi. Kita akan menganalisisnya, menganalisis struktur, ya, terutama strukturnya dan istilah-istilah ilmiah yang ada di teks tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba menganalisis sebuah teks eksplanasi. Kali ini teks yang akan kita analisis adalah teks yang berjudul Gempa Bumi, ya. Ini ada teks singkat sekitar 1, 2, 3, 4 paragraf. Mari kita analisis bersama dari struktur dan kalimat faktanya mana dan istilah-istilah ilmiahnya mana. Oke, ya, silakan dibaca dulu. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi sampai kata terakhir, ya, gunung berapi. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja coba kita analisis. Yang pertama yaitu tentang strukturnya. Struktur yang pertama apa? Struktur yang pertama adalah pernyataan umum, ya, pernyataan umum dari teks gempa bumi tersebut. Ingat, pernyataan umum itu gambaran awal, ya. Bisa berisi istilah, itu bisa. Nah, di sini ada, yaitu gempa bumi adalah getaran atau guncangan. Nah, ini mudah, ya, kalau kita menganalisis pernyataan umum itu pasti ada di awal, ya. Berarti apa? Mana pernyataan umumnya? Pernyataan umumnya adalah gempa bumi adalah getaran
atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Itu sampai mana? Ayo sampai mana? Kira-kira sampai mana? Ayo coba dilihat dulu. Ya, jadi pernyataan umum itu dari paragraf pertama sampai paragraf kedua, ya, sampai paragraf kedua. Paragraf kedua itu kalimat terakhirnya, getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Itu tadi pernyataan umum. Jadi belum masuk ke istilahnya itu, ke data atau fakta tentang gempa bumi tersebut. Tuh. Selanjutnya setelah pernyataan umum, maka kita menganalisis struktur yang kedua. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas, ya. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Yang isinya jelas tentang inti dari peristiwa tersebut, ya. Ayo, mana? Ya, jadi itu mulai dari berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua. Ini, ya, dapat digolongkan menjadi dua. Di situ ada tektonik, ada vulkanik, ya. Sampai mana? Yaitu sampai di ini, ya, dibandingkan dengan gempa bumi tektonik itu deretan penjelas. Jadi penjelas tentang macam-macam gempa bumi dan istilahnya itu dampaknya, ya, dampak yang terjadi itu tentang apa? Tentang deretan penjelas. Jadi mulai paragraf ketiga, ya, sampai, ya, ada di paragraf ketiga, ya. Jadi paragraf ketiga itu memuat tentang deretan penjelas. Terus yang terakhir yaitu kita menganalisis, tadi sudah pernyataan umum, deretan penjelas. Sekarang kita menganalisis tentang interpretasi, ya, interpretasi atau simpulan, ya. Interpretasi itu simpulan atau pandangan kita terhadap teks, terhadap apa? Gempa bumi tersebut. Nah, mana kira-kira? Ya, jelas di sini mudah, yaitu paragraf terakhir itu adalah interpretasi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim, sampai pada apa? Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Itu tadi tentang strukturnya. Nah, sekarang coba kita analisis kalimat-kalimat faktanya, ya. Kalimat faktanya yang mana kira-kira? Ya, contoh aja, misalnya kalimat fakta. Kalimat fakta itu misalnya bahwa gempa itu ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Itu fakta. Terus gempa bumi tektonik itu terjadi karena apa? Itu karena apa? Lapisan kerak bumi menjadi genting, ya, atau lunak. Itu fakta. Karena itu memang berdasarkan keilmuan, ya. Terus setelah kita identifikasi kalimat fakta, coba kita analisis istilah-istilah ilmiah. Istilah-istilah yang ketika kita itu dapat mencarinya di kamus tentang pengertian-pengertiannya yang ditinjau dari keilmuan. Itu apa aja? Ya, ada gempa tektonik, vulkanik, gempa bumi, lapisan kerak bumi, ya. Itu termasuk apa? Istilah-istilah ilmiah yang ada dalam teks gempa bumi. Ada tectonic plate, ya. Ada lingkaran api,
Ya, itulah apa istilah-istilah ilmiah yang ada pada teks gempa bumi. Nah, yang terakhir kita analisis konjungsi yang dipakai. Konjungsinya ya, tadi adalah konjungsi waktu atau kausal. Ada jika, ada seandainya. Nah, kita lihat di situ ya, itu ada jika. Terus ya ada meskipun demikian, itu juga termasuk konjungsi ya. Terus apa, karena itu juga konjungsi kausal. Itu tadi tentang apa konjungsinya. Demikian ya analisis kita terhadap teks gempa bumi. Kita analisis baik dari struktur ya, terus dari istilah-istilah dan konjungsi serta faktanya. Itu tadi tentang definisi, tentang apa tujuan, struktur, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pada bagian terakhir pembahasan kali ini akan Ustadz sajikan sebuah teks eksplanasi. Nanti coba kalian analisis strukturnya dan istilah ilmiah yang ada di teks tersebut. Ya, caranya kalian tulis di kolom komentar dengan menulis nama lengkap, terus jawaban kalian. Teksnya yaitu teks tentang gunung meletus. Ini ada di tampilan ya. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Maaf atas segala kekurangan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.